Salam Duan Minto Studies, kita lanjutkan pembahasan tentang eksekusi. Pada episode ini kita bahas khusus terkait dengan eksekusi serempak. Jadi ini tema yang cukup asing sebenarnya, tetapi ada pengaturannya dalam hukum acara perdata, khususnya pada HIR dan RIBG. Jadi kawan-kawan sekalian, eksekusi serempak adalah eksekusi yang dilakukan dipimpin oleh ketua pengadilan terhadap beberapa putusan, ya, yang merujuk pada debitur yang sama dan dilaksanakan sekaligus. Jadi eksekusi serempak ini terjadi ketika ada dua atau lebih permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan terhadap debitur yang sama. Jadi para kreditur ini mengajukan eksekusi kepada ketua pengadilan dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan kepada yang ditujukan kepada debitur yang sama. Jadi debitur ini pernah berutang atau memiliki kewajiban kepada dua kreditur atau lebih, dan utang-utang tersebut telah jatuh tempo, kemudian para kreditur meminta kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi agar menyita barang-barang milik debitur guna pelunasan utang terhadap kreditur. Dasar hukum eksekusi serempak itu diatur pada pasal 201 sampai dengan 202 HIR dan 219 sampai 220 RBG. Jadi pada dasarnya debiturnya sama, krediturnya ada dua atau lebih, lalu hutang-hutang itu telah jatuh tempo, pengajuannya bersamaan atau hampir bersamaan, sehingga karena menunjuk pada satu debitur yang sama, maka demi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, ketua pengadilan dapat melaksanakan eksekusi secara serempak untuk beberapa putusan dimaksud. Lalu mekanismenya seperti apa? Mekanismenya pada dasarnya sama dengan eksekusi secara umum, ya. Ada putusan yang telah inkrah, kemudian debitur tidak menjalankan secara sukarela, tidak sukarela menjalankan putusan tersebut, ya. Kemudian ada permohonan eksekusi, lalu pembayaran panjar, kemudian ketua tadi, ya, dalam episode sebelumnya itu menelaah permohonan eksekusi, apakah dapat dieksekusi atau tidak, lalu kemudian dilakukan unmanning, setelah unmanning tetap tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyitaan. Nah, yang unik dalam eksekusi serempak ini, penyitaan ini dapat dilakukan berkali-kali, sehingga dikenal istilah dalam eksekusi serempak ini adalah penyitaan lanjutan atau sita lanjutan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan voorgezet beslag. Tulisannya voorgezet beslag. Voorgezet beslag. Jadi dalam eksekusi serempak ini dimungkinkan adanya sita lanjutan. Misalnya, untuk permohonan eksekusi yang pertama, permohonan eksekusi 1 dan permohonan eksekusi 2 telah disita misalnya 3 barang. Ternyata sebelum dilaksanakan eksekusi, jadi udah disita nih, tapi belum dilaksanakan lelang eksekusi, masuk lagi permohonan eksekusi 3 juga terhadap debitur yang sama. Setelah ditaksir, ternyata 3 barang yang disita ini belum cukup untuk memenuhi kewajiban debitur terhadap pemohon eksekusi 3 atau kreditur 3, sehingga dilakukan penyitaan lagi, ya, sita lanjutan barang sampai rasa barang tersebut nilainya telah mencukupi jumlah hutang atau kewajiban yang belum dibayarkan. Nah, inilah yang disebut dengan voorgezet beslag. Lalu kemudian, karena dalam eksekusi serempak ini ada beberapa kreditur, maka perlu ditentukan berapa nilai piutang yang harus dibayarkan debitur kepada kreditur tadi. Disinilah dalam sidang unmanning, ya. Jadi dalam sidang unmanning itu berlaku ketentuan pasal 204 ayat 1 HIR, 222 ayat 1 RBG, di mana, ya, ketua pengadilan memanggil debitur dan para kreditur yang mengajukan permohonan tadi untuk membicarakan berapa sebenarnya jumlah faktual
kewajiban debitur yang belum terbayarkan kepada kreditur 1, kreditur 2, kreditur 3, dan sebagainya. Nah, dalam proses unmoneying ini, ada tahapan melakukan pemeriksaan silang. Jadi dalil-dalil dari debitur, dalil-dalil dari kreditur akan diperiksa, diteliti, dilihat recordnya, data recordnya atau rekam data terkait dengan hutang-hutang debitur tersebut, untuk kemudian ketua menentukan bahwa jumlah piutang yang belum terbayarkan untuk kreditur 1 adalah sejumlah sekian, kreditur 2 jumlahnya sekian, kreditur 3 jumlahnya sekian. Nah, ini yang kemudian nanti tercantum dalam penetapan ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Nah, bagaimana jika para kreditur tersebut tidak puas dengan penetapan dari ketua pengadilan? Berdasar ketentuan pasal 204 ayat 2 HIR dan 222 ayat 2 RBG, kreditur atau salah satu kreditur atau para kreditur dapat mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi untuk menguji kembali penetapan dari ketua terkait dengan besaran bagian dari para kreditur terhadap hak utang kreditur terhadap debitur yang dimohonkan eksekusi. Nah, kalau merujuk pada ketentuan pasal 204 ayat 2 HIR ini, 222 ayat 2 RBG, maka putusan pengadilan banding bersifat final. Jadi, karena ini terkait dengan cara melaksanakan putusan, maka tidak diperlukan lagi pemeriksaan sampai pada tingkat kasasi. Jadi, cukup sampai banding. Ketika putusan penetapan banding itu telah keluar, maka itu dianggap sudah inkrah dan wajib dilaksanakan. Lalu, setelah nilai dari masing-masing piutang ditetapkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya dilakukan lelang eksekusi. Lelang eksekusi ini dilakukan secara serempak untuk permohonan eksekusi 1, permohonan eksekusi 1, permohonan eksekusi 2, permohonan eksekusi 3, dan seterusnya. Diajukan kepada kantor lelang, ya, kantor lelang, kepala kantor lelang, yang disertai dengan penetapan, ya. Jadi dalam permohonan lelang ini harus ada penetapan tentang, harus disertai penetapan tentang nilai piutang dari masing-masing kreditur. Inilah nanti akan menjadi dasar dalam pelaksanaan lelang. Jadi dalam permohonan lelang itu selain ada penetapan ini, juga ada penetapan terkait dengan sita eksekusi yang dilakukan terhadap barang-barang milik debitur. Proses ini terus berjalan seperti biasa, lalu hasil dari penjualan eksekusi itu kemudian dibagikan kepada masing-masing kreditur sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan dalam penetapan ketua pengadilan sebelumnya. Demikian terkait dengan eksekusi serempak. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan diskursus dalam pengembangan norma, kaidah, serta pembaruan hukum acara perdata, khususnya terkait dengan eksekusi putusan. Semoga bermanfaat. Salam literasi, salam The 1 Minute of Law Studies.